setengah 7 tuh jadi jalan kesininya lagi. Kembali ke semua personnya. Terus Sampaikan. ini Masuk nanti. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Terima kasih semua listeners, Anda terus bersama kami di 101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Masih bareng komunitas yang menamakan dirinya satu-satu komunitas yang paling kompak di kota Makassar ya. Soalnya namanya Kompakers Makassar. Berawal dari hobi suka foto ya. Kalau di Makassar sebenarnya ada beberapa komunitas fotografi ya, Bu Lurah ya dan Mbak Yuli. Nah, kalau komunitas yang satu ini spesial sekali karena komunitas ini hanya dinaungi oleh Aisyah Indonesia. Ya, para perempuan. Ada salah satu alasan sih ya, memang pengen aja ya, lebih asik aja kalau ngumpul bareng perempuan. Nah, paling cocok juga buat tempat-tempat sharing ya, Ibu Lurah ya. betul. Jadi selain kegiatan moto upload ke Instagram, ada kegiatan apa lagi dari Kompakers? Jadi kalau kegiatan per bulannya kita ada meet up. Jadi kayak kumpul bareng entah kita tentukan tempatnya di mana. Kemudian kita kumpul, biasanya dibarengi dengan workshop baik itu workshop fotografi ataupun kita biasa ada workshop craft. Kita sesuaikan dengan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh member. Jadi ada tambahan-tambahan. Selain itu kita juga ada kegiatan sosial ke panti, kemudian buka puasa bersama dengan anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain lebih kepada workshop online. Jadi kita di grup itu kira-kira materi apa yang kita butuhkan untuk materi foto. Kemudian ada yang sharing, ada yang tahu, kita sharing di situ kayak gitu. Kurang lebih banyak ke fotografi dan kegiatan lainnya ya, sosial. Mbak Yuli ini udah bergabung berapa lama di Kompakers Makassar? Dari awal sudah ya. Apa yang Mbak Yuli rasain selama bergabung di komunitas ini? Apa ya, banyak deh manfaatnya. Salah satunya bisa ketemu teman-teman baru, bisa kenalan, terus sharing apa aja deh. salah satunya yang paling sering di-sharingkan itu apa? Teknik foto, terus apa ya, apa aja deh yang lagi kekinian sekarang. Pokoknya curhat masalah lain juga boleh ya. Jadi lebih biasanya kebanyakan ke pembicaraan yang perempuan. Di sini ada yang ibu rumah tangga atau hanya? Ada, jadi kita dari berbagai kalangan pekerjaan. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pekerja kayak Yuli, ada yang pengusaha, ada yang crafter, ada yang MUA, ada macam-macam untuk pekerjaannya. Dengan kesibukan yang begitu banyak ya. Iya. Ini kesibukan yang berbeda-beda. Beda-beda. Bagaimana mengatur waktu untuk bertemu? Jadi memang waktu bertemunya itu kita tentukan per bulan saja. Kalau keseringan kadang banyak yang tidak bisa. Jadi ada waktu-waktu tertentu, misal 1 minggu sebelum bertemu kita tentukan kira-kira tempatnya di mana. Jadi sudah ada plan tempat dan waktunya, nanti ketemu yang bisa-bisa saja yang datang. Tapi lumayan banyak sih sekali datang meet up seperti itu. Oke, jadi memang untuk Kompakers Makassar sendiri ini dari tahun 2004 ya? 14 ya. Kalau 2004 ya kayaknya udah zaman dulu kayaknya juga kamera untuk Desember belum ada ya. Masih pakai Fuji ya. Oke, 2004 tuh udah Desember udah ada, Canon udah ada ya, dan beberapa jenis kamera yang lain. Tapi mungkin kalau untuk handphone secanggih sekarang ini belum ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang belum pakai kamera ya waktu itu ya. Oke, ada banyak
kegiatan small listeners yang dilakukan dari Kompakers Makassar sendiri ya. Ini kalau kita lihat di Instagramnya juga tadi ada beberapa foto-foto. Kalau kelihatannya sih ini udah jago-jago banget motonya nih Bu Lura ya. Apakah memang dari kegiatan-kegiatan seminar yang biasa dilakukan, sharing-sharing, atau memang ada member yang awal mulanya gabung itu sama sekali nggak ngerti masalah foto? banyak Oke. banyak yang awalnya gabung itu ya, jadi kita pernah compare antara foto pertama kali kita upload dengan foto sekarang, itu jauh sekali perbedaannya. Jadi memang awal-awal kita bergabung kebanyakan memang masih ada yang tidak tahu sama sekali, bahkan ada yang kayak belum tahu masalah fotografi secara dasar. Ada yang tahu tapi juga masih minim. Jadi awalnya memang tidak ada yang betul-betul expert di bidang fotografi waktu awal gabung. Akhirnya kita terus belajar karena istilahnya temanya itu kan tiap hari. Otomatis tiap hari kita upload, terus tiap hari kita bisa lihat foto-foto lain dari hashtag yang disajikan. Dari itu kita lihat, oh ternyata kalau benda, misal buku di foto kayak begini lebih menarik ternyata. Jadi saat itu besoknya kita coba juga. Jadi ada latihan yang terus menerus. Akhirnya perkembangan ilmu kita juga ini ada perkembangan yang signifikan. Sering-seringnya berjalan gitu ya. Jadi memang ada ilmu step by step yang kita dapatkan ya. Nggak langsung dari seminar dan workshop, tapi melalui foto aja ya kita udah bisa mikir ya. Jadi by doing aja. Jadi kita lakukan, oh tahu kesalahan kita yang mana kayak gitu. Jadi terus ada yang bantu dari workshop, akhirnya terbentuk seperti sekarang. Bu Lura sendiri sejak kapan tertarik dengan dunia foto? Dunia moto sebenarnya? Kalau saya terus terang sebenarnya sudah lama, cuman dulu kepikiran untuk serius di bidang fotografi agaknya sulit karena dulu pikiran kita untuk bergabung dalam dunia fotografi itu kesannya mahal. Karena harus punya alat dulu, kamera itu mahal. Tapi sekarang seiring berkembangnya teknologi, apalagi handphone sekarang yang digunakan sudah bisa foto yang bagus, akhirnya oh iya ternyata tidak semahal itu. Ternyata sekarang kita bisa menjadi fotografer siapapun itu kayak gitu. Jadi saya juga awalnya kayak jangan deh ikut, maksudnya insecure dengan diri sendiri, tidak bisa saya ikut. Tapi karena belajar terus punya handphone, walaupun handphone waktu itu handphone ya biasa saja, tapi karena latihan terus akhirnya oh ternyata di sini letak kalau mau lebih baguskan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dari ini ya sudah lama, cuman betul-betul serius pas waktu gabung di sini. Si Kompakers ya. Oke. Sekarang profesinya apa? Sekarang justru sekarang profesinya sebagai fotografer. Oh, fotografer. Jadi saya sekarang profesional food photographer. Jadi memang penghasilannya dari sebagai fotografer. Wah keren. Kira-kira di sebulannya udah cukup banget ya. Beli kamera baru ya tiap bulan ya. Alhamdulillah sih, istilahnya berkembang. Jadi yang awalnya saya cuma foto pakai handphone, kemudian akhirnya dapat job bisa nabung untuk beli SLR, terus dapat job lagi akhirnya bisa beli mirrorless. Jadi ada perkembangan, dan sekarang malah sudah dipanggil sebagai workshop di tempat lain, pembicara untuk khusus untuk fotografi produk dan makanan. Sharing dong Bu Lura, ini benefitnya ini gimana kalau kita tertarik terjun di dunia foto food ini? Karena food itu kan istilahnya bukan benda yang akan selalu ada seperti fashion. Dia akan terus ada, bisnis yang akan terus ada. Jadi trennya terus berubah ya. Trennya terus berubah, jadi dibutuhkan marketing untuk itu. Nah, kita sebagai food photographer itu disitulah kita posisinya sebagai marketing dari makanan tersebut. Bagaimana kita membuat fotonya jauh lebih menarik agar makanan itu dibeli. Dan itu akan terus ada pekerjaannya. Jadi apalagi sekarang di Makassar untuk food photographer sendiri masih sedikit orangnya yang bergerak di bidang itu. Jadi
kalau kita mau serius di bidang itu masih terbuka lebar untuk bisa masuk. Oke, jadi banyak peluang sebenarnya ya Banyak sekali peluangnya. kalau dijalani Iya. dengan serius ya. Setiap hari pasti ada di Tiap foto. hari kan keren. Satu foto sekarang dihargai berapa, Bu Lurah? Kalau kita boleh tahu nih. Kasih bocoran dong, ini siapa tahu semua listener seperti saya tertarik juga untuk masuk di dunia food photographer nih. Yang tarif saya Iya, tarifnya misalnya satu foto sekarang dihargai berapa sih? mulai dari ada yang rate-nya mulai dari 100 sampai 500 ribu. Wah, itu Satu foto. Satu foto. Iya. Itu pada saat pengambilan, ngambil banyak, terus dipilih yang mana yang baik, Iya. satu, terus diterima klien, Iya. terus dibayar gitu ya. Iya. Wah, keren. Penghasilan baru tanpa harus punya jam kerja ya. Iya, jadi lebih bisa ngatur sendiri. Keren ya. Oke, sebelum kita break kita pengen ke Mbak Yuli nih ya. Mbak Yuli tadi udah moto-moto juga. Moto atau live tadi Mbak Yuli? Live Live ya. Instagramnya. keren ya. Kita juga lagi live di YouTube channelnya kita ya, semua listeners ya. Jadi boleh live komen juga. Ini ada beberapa komen yang udah masuk, nanti habis break kita akan bacain ya. Mbak Yuli nih, tertarik di dunia fotografi ini sejak kapan nih? Sejak punya HP Sejak punya HP itu tahun berapa? yang bisa buat foto gitu kan, Hmm. hobi aja awalnya ya. Jadi terus akhirnya bergabung di komunitas, Mhm. makin diasah, udah itu aja. Oke, sekarang udah menghasilkan juga dari foto-fotonya Mbak Yuli? Aku hobi aja sih. Udah hobi ya. Oke, jadi dari awal tertarik itu tadi mindsetnya Bu Lurah kayaknya susah nih, soalnya modalnya harus besar. Kalau Mbak Yuli sendiri nih berani terjun di dunia fotografi, memperdalam ilmunya ya. Iya, jadi sebenarnya itu pilihan aja ya, mau menggunakan handphone atau pengen lebih memperdalam menggunakan kamera profesional itu lebih bagus sebenarnya, soalnya kan basicnya udah ada. Iya. Jadi tetap pakai kamera handphone aja deh saya. Oke, kalau Mbak Yuli memilihnya pakai kamera handphone aja, praktis gitu ya. Iya. Dan minim budget juga ya. Baju. Oke, small listeners, kita akan ngobrol lagi bersama Bu Lurah dan juga Mbak Yuli malam hari ini. Live comment di YouTube channel, nanti saya sapa satu persatu ya. Yang udah gabung nanti kita sapa. Dan untuk small listeners yang pengen gabung lewat line WhatsApp kita dan SMS 0811461011 juga masih kita buka untuk malam hari ini sampai jam 7 malam ya. Tetap di komunitas Kompakers Makassar, small listeners, di spesial program